Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita kali ini, kita masuk langsung di segmen yang ditunggu oleh banyak masyarakat yang mencari keadilan. Ini dia, Lapor Bang. Lapor Bang. Baik, baru kali ini terjadi aksi saling lapor ya antara Ustadz Kondang dengan panitia acara yang mengundang, yang katanya atau diduga beliau ini menjadi penceramah di sebuah acara di daerah Garut. Baik, sudah ada bapak-bapak tamu-tamu kita yang akan langsung ngobrol bersama dengan Bang Hotman ya. Silakan Abang. Ya Pak Ustadz Suwarna. Ya, saya. Bagaimana kejadiannya dengan Ustadz Solmed? Ya, awal mulanya kami sudah berkomitmen di awal Ya. bahwa beliau itu tanggal 25, 26 itu sudah terjadwal di Pangalengan, Bandung. 2 hari? 2 hari. Dua acara? 3 tempat, Bang. Oh 3 tempat? 3 tempat. Jadi Ya. 3 tempat itu, satu di Masjid Al-Falah di Ya. Pasir Malang, Pangalengan. Ya. Yang kedua di Masjid Agung Besar Pangalengan. 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 Yang Tempatnya ketiga jelas, kotanya jelas. jelas. Oke. Artinya kan di situ sudah disebutkan Pangalengan. Nah, kemudian yang ketiga itu di Cisewu. Nah, di Cisewu ini ternyata perbatasan Pangalengan dan Garut. Sudah bayar uang muka atau bayar full? Uang muka pertama 2 juta rupiah kami DP. Ya. Kemudian selang 3 hari sebelum beliau berangkat kami lunasi 6 juta. Ya. Itu langsung di tempat dan Itu diserahkan. berarti total 8 juta? 8 juta. Untuk 3 kali tempat atau? Enggak, itu 1 kali tempat, Bang. Jadi kalau 3, 24 gitu lah. Terus di sini jamaahnya udah pada nunggu? Jamaah ini yang ke tempat Cisewu ini udah pada nunggu banget. Udah pada ribuan. nunggu? Ada berapa Ribuan. ratus orang? Sekitar berapa Pak Lurah? Ada 1.000. 5.000 lah. Nah, ini Pak Lurah? Ini Pak Lurah Cisewu. Halo, ini Pak. ketua panitianya. Ya. Jadi Pak ada siapa? saksi. Cecep Supriyadi. Cecep dari Pak Lurah Cisewu. Iya. Bapak? Tisna. Ketua panitia Ustadz Tisna, Pak. Ketua panitia. Gitu. Terus sesudah nunggu kan ada WA, ada WhatsApp. Ya, Emang tidak ada komunikasi dengan Pak Haji Solmed udah di mana? sudah. Itu beliau ngirimkan Sherlock terkini waktu itu. Dia lagi jalan lagi di mana saya bisa cek. Nah, Oke. ketika pas di daerah siapa? Kalegong. Kalegong. Saya WA lagi, Ustadz lagi makan ya, kok ini nggak jalan-jalan? Belum dijawab sama beliau. Oke. Tiba-tiba 15 menit kemudian beliau baru menjawab. Bro, aneh nggak bisa maju. Ini ada longsor, jalan putus, aneh balik kanan. Terus kemana balik kanan Ustadz? Cari alternatif. Oke. Nah setelah alternatif ternyata kata beliau juga sama. Jalannya hanya sempit, padahal bukan sempit, itu jalannya harus gantian gitu loh Pak. Emang benar ada longsor? Sebenarnya tidak ada ya. Ada longsor Pak Lurah? Itu sebetulnya bekas longsor. Lagi diperbaiki pembuat jembatan gitu Pak. Artinya mobil tidak bisa lewat? Ya memang pada waktu itu diputar arah ke jalan lama. Oke, kalau putar arah tetap bisa nyampe nggak di tempat acara? Kalau saya nyampe Bang. Bisa Pak? Bisa? Bisa. Oke. Iya. Pada akhirnya sampai jam berapa warga nunggu? Mereka nunggu waktu itu hampir jam 12, jam 11. Ya jam 12 Jam 12. 12 malam? Sampai saya di diinterogasi. polsek sampai jam 3 gitu. Ya, kalau proses sampai saya di polsek sampai jam 3. Oleh? Oleh polsek saya ditahan sama warga. Diamankan. Oh, dia Diamankan. Karena kan saya yang sebagai mediator penyambung atau manajemen lah. Oke. Bisa dikatakan. Pada akhirnya dari Pak Haji Solmed nggak bisa datang jam berapa kabarnya? Itu kabar jam 9. Dia bilang dia pulang. Ya, putar kanan, saya telepon, dia diangkat, saya kasihkan ke Pak Agus, temannya Pak Lurah. Kata dia, tolong tunggu sebentar, saya akan jemput. Ya. Langsung dimatikan handphonenya. Saya nonton di TV katanya Pak Haji Solmed bilang karena dikasih lokasi yang salah. Bukan lokasi yang salah, sebenarnya dari awal sudah kita sepakati, itu Ya. adalah di Cisewu. Nah, sebelum beliau berangkat, itu sudah cek lokasi dulu sama beliau. Nah, kata beliau, kami di sini ada perdebatan, padahal itu nggak ada. Nggak ada perdebatan, ini Pak Tisna saksinya. Oh gitu. Beliau malah bilang, oh 1 jam setengah dekat saya datang. Terus saya serahkanlah uang itu yang sisanya. Karena dia ada WA ke saya, bro rapihin buat acara nanti malam. Aneh berangkat. Saya bilang, aduh Ustadz ini uangnya cash, ini nggak bisa transfer, limitnya kurang. Ya udah titip ke Remo, sopir Aneh. Nanti tunggu ente di depan Hotel Puri yang ada di Pangalengan. Ya udah Aneh nunggu sama panitia. Ternyata nggak datang. Nggak datang, tapi supirnya aja sama asistennya nama Ustadz Hasan. Oke. Itu 6 juta itu
8 juta ya, sudah 8 juta Jadi ya. totalnya 8 juta, Bang. Itu dipungut dari warga itu satu-satu. Iya, itu artinya iuran ya. Ya, iuran. Iuran untuk bayar Ustadz Solmed itu sampai rela-rela warga untuk iuran. Kalaupun tidak bisa malam itu, Ya, emang waktu itu Pak Haji Solmed, Pak Ustadz Solmed tidak berniat, oke kita tunda besoknya, nginap dulu di hotel, nggak ada. nggak ada, Pak. Nggak ada niat begitu? Nggak ada. Karena alasan beliau lagi buru-buru mau syuting. Tapi kan Udah bayar. udah kontrak di 3 lokasi. Ya itu makanya saya lagi mau mempertanyakan ke beliau. Oke, Kenapa ini itu? ada artikel, mohon maaf Bapak-Bapak bisa diklarifikasi ya. Ya. Ada artikel, katanya Ustadz Somad juga akan melaporkan balik ya atas tuduhan pencurian diduga sejumlah rokok yang dia jual belum dibayar oleh pihak panitia. Jadi rokok ini begini, saya jelaskan dulu Ya. Bang ya. Sebelum 3 hari beliau ceramah, saya telepon beliau. Ya, Ustadz, rokok masih ada nggak? Oh masih ada bro. Emang kenapa? Ane mau bantu jualin deh. sudah dikirim Sudah di rokok. saya, sudah rokoknya sudah di saya sebanyak 25 slot. Oke. Nah dari 25 slot itu yang kami kasihkan ke panitia itu baru 5 slot. Ya. Nah karena kekecewaan yang begitu mendalam, akhirnya rokok itu dilempar-lempar ke mobil saya. Oh begitu. Dilempar Jadi, kecewa, Ustadz Solmed penipu, Ustadz Solmed bohong itu sambil ngelemparin rokok dia. Tapi sebenarnya apa yang diinginkan? Ya harapan kami itu dengan kami bismillah datang ke sini itu sebenarnya ingin tabayun Mbak atau berdiskusi lah. ya. Ingin berdamai. Tidak usah saling lapor, toh ini acaranya Ya. syiar, toh ini acaranya juga sudah selesai. ya. Gitu tinggal kita saling introspeksi diri. Saya juga kalau saya salah saya akan minta maaf. Artinya apakah Pak Ustadz minta uangnya kembali, honornya Pak Haji Ustadz Solmed? Ya itu kan bukan hak dia gitu Bang. Tadinya karena dia itu bukan hak dia, ya tolong kembalikan. Kembalikan ke warga Kembalikan gitu. ke warga, ke panitia. Walaupun saya memang sudah selesai dengan warga. Sampai saya Rokoknya ganti akan rugi. dibayar juga. Rokok itu gini Bang, kalau memang seandainya dia mau ganti, sudahlah dipotong dari fee Ustadz aja. Karena rokok totalnya itu kan 3 juta. Nah udah ada 8 juta uang di beliau, sudah kembalikan yang 5 jutanya. Nggak jadi Oh masalah. begitu. Oke, selalu ada 2 angle sisi cerita, tapi kita tentunya lagi-lagi namanya ini acara syiar ya, seperti tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan yang nggak usah haruslah gitu. Iya. Ya, betul. Hukum kalau bisa tabayun, dengan tabayun aja bisa selesai gitu Betul. ya. Baik, untuk mengakhiri acara kita seperti biasa tidak lengkap tanpa Bang Hotman dengan quotes-quotes yang menginspirasi. Halo pemirsa Hotman Paris Show yang setia. Tadi kita sudah dengar masalah rumah tangga dari Ijong. Inilah rahasia dari Hotman Paris kenapa masih bertahan. Kalau memandang istri dengan cara memandang kecantikan seperti ini, kalau sudah pernikahan 30 tahun, memang sudah tidak dapat di rumah. Yang cantik ini pun 30 tahun lagi juga akan berakhir. Makanya pandanglah istrimu itu sebagai soulmate, sebagai bagian dari dirimu. Sebagai bagian dari keluarga, maka perkawinan kamu akan bertahan. Jangan tergoda begitu melihat yang cantik kayak gini, langsung istri dibuang, nikah lagi. Kau akan susah seumur hidup. Salam Hotman Paris Show.